Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-45 kali ini, saya juga masih menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui WA. Pertanyaan itu antara lain bagaimana yang disebut sebagai three-step wizard. Walaupun video-video tentang three-step wizard sudah kita bahas pada bagian pertama sampai bagian ke 30-an atau bahkan 40-an. Namun demikian mari kita ikuti tayangan sebagai berikut ini. Nah, yang dimaksud three-step wizard itu sebenarnya kita melakukan pembuatan rumus melalui langkah-langkah yang disediakan oleh Microsoft Excel. Misalnya ini ada insert function. Insert function itu langkah yang pertama. Nah, di dalam insert function kita diberi kesempatan untuk memilih rumus-rumusnya. Di sini banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita pilih, baik melalui most/use di sini. Yang dimaksud most/use itu adalah 10 rumus terakhir yang ada di dalam komputer yang bersangkutan. Contohnya di dalam video saya ini, di dalam Microsoft Excel ini ada date, lookup, proper, lower, upper, count if, sum if, ya. Kemudian sampai terakhir di sini ada if, left, dan match. Nah, kemudian setiap kali kita memilih rumus, otomatis rumus yang kita pilih itu akan naik ke atas. Itu langkah awal, ya. Namun demikian kita juga bisa menentukan rumus sesuai dengan kategori-kategori yang kita inginkan. Di sini kalau kita lihat selain most/use, beberapa kategori yang lain misalnya bisa lewat financial, date and time, pilihan-pilihan yang lain. Di sini ada banyak kategori-kategori. Anda bisa memilih salah satu yang sesuai, ya. Namun demikian setiap kategori bisa kita gabung dengan pilihan all. Contoh kita akan menghitung membuat rumus if misalnya, ya, kita arahkan sampai huruf if, ya. If ini fungsinya untuk apa? Di sini sudah dijelaskan. Dan kita klik OK. Itu langkah pertama seperti itu, ya. Silahkan Anda memilih. Kemudian setelah kita memilih salah satu rumus apapun itu selalu ada yang namanya function argumen. Nah, function argumen inilah yang disebut langkah kedua. Ya, nanti langkah ketiganya hasilnya ada di dalam formula result. Misalnya logical test ini selalu berisi 3 langkah. Langkah yang pertama itu berupa sel atau bagian sel yang dicek. Ya. Kebetulan saat ini kita berada di sel J6, ya. Kita akan sekarang pada I6 akan ngecek H6 misalnya. Berarti jika H6, ya, sama dengan, nah itu langkah kedua. Langkah pertama klik sel atau bagian dari sel. Langkah kedua kita mengetikkan salah satu operator matematika, apakah sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Dalam konteks ini saya kasih contoh sama dengan. Ya, jadi bacanya fokusnya di formula bar di sini. Jika H6 sama dengan kosong itu diekspresikan dengan petik double 2 kali. Sehingga dibaca di formula bar sini, jika H6 sama dengan kosong, maka itu intonasi untuk masuk ke value if true. Maka biarkan kosong. Jika tidak, maka kita ketikkan apapun ada isinya, gitu ya. Udah. Lalu setelah function argumen kita isi secara lengkap, akan muncul formula result-nya. Ini kebetulan tidak ada isinya, maka ini ada artinya kosong. Anda lihat di sini petik-petik. Ya, kita klik OK. Nah, ini kosong. Ya. Sehingga kalau di sini di H6 yang kita cek itu kita isi apapun, misalnya kita ketik satu huruf, ya, huruf E misalnya. Dia bilang ada isinya. Nah, rumus ini boleh kita drag ke bawah secukupnya. Ini nggak ada isinya. Artinya berarti di area
yang saya kasih warna kuning itu nanti tergantung dari area yang warna biru atau hijau. Ya. Termasuk saya ketik spasi pun, enter, berarti ada isinya. Sehingga dari simulasi ini membuktikan bahwa spasi itu sesuatu yang ada. Atau nol. Ya. Sehingga di sini kelihatan bedanya antara spasi itu ada, nol juga ada, tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu apapun, itu istilahnya kosong. Kosong berarti kosong, kosong artinya tidak ada isinya, itu bahkan di kolom kuning tidak ada isinya. Itu penjelasan tentang three-step wizard. Jadi three-step wizard itu yang pertama kita pilih insert function, ya, itu lambangnya fx. Kemudian yang kedua kita mengisi rumus apapun yang disebut sebagai function argumen. Lalu yang ketiga baru masuk ke formula result. Kebetulan dalam contoh ini saya menggunakan rumus if. Kemudian juga boleh misalnya rumus yang lain. Rumus yang lain misalnya kita menggunakan rumus yang paling sederhana, misalnya rumus did. Rumus did itu langkahnya sama ya, rumus apapun langkah tetap 3. Ya, misalnya kita menggunakan rumus did, berarti insert function kita pilih rumus. Kalau kondisi kategorinya all, Anda pilih di scroll di sini sampai did. Ya, di sini. Nah, ini ada did, klik OK. Nah, waktu kita memilih did itulah yang disebut langkah pertama, yaitu insert function. Kemudian function argumen, langkah kedua, setiap rumus tentu isiannya beda-beda ya. Misalnya untuk rumus did itu isian dari function argumen yang pertama adalah di sini ada year. Kita isi misalnya sekarang tahun 2022. Di sini ada petunjuknya. Year is a number from bla bla bla. Sini. Kemudian bulan, month. Month itu number from 1 to 12. Itu. Misalnya sekarang bulan 10. Itu D is number from, ini juga ada. Kita isi hari ini adalah tanggal 7, maka di dalam formula resultnya muncul angka. Angka ini adalah angka seri dari tanggal. Tentang angka seri dari tanggal tentu nanti bisa kita setting formatnya. Sementara kita klik OK dulu. Kenapa OK? Karena untuk formula result untuk date itu agak beda. Kita OK. Kemudian baru kita setting dengan klik kanan. Di sini ada format cell, kita pilih tipe yang sesuai. Lalu kita klik OK, maka hasil seperti ini. Ya, demikian penjelasan singkat tentang yang disebut three-step wizard. Semoga menjawab dan mencerahkan. Bagi Anda yang baru menyaksikan tayangan dari Master Santo, bisa ikuti dari awal ya, supaya Anda tidak salah paham, atau supaya Anda bisa mengikutilah dari awal ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Anda tercerahkan. Bagi Anda yang terkesan silahkan di share dan like ya. Kalau Anda berkenan, tentu saya akan bangga dan bahagia kalau Anda subscribe video ini. Jadilah kompeten, karena hanya orang-orang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.